atas nama Ahlul Bait, habaib semuanya, berani bersumpah demi Allah dan Rasulnya, kalau seandainya kakek moyang kami berdusta menyatakan bahwa kita keturunan Rasulullah padahal bukan, maka laknat akan turun kepada kami dan kakek moyang kami semua. Kalau memang mau diselesaikan ini masalah, ya, tapi janji, habis ini jangan nakal lagi ya. Antum berdua adepin saya, kita mubahalah di masjid mana? Ya, kita mubahalah. Taruhannya anak-anak kita, keluarga kita, istri kita. Mubahalah apa? Tentang keabsahan nasab Bani Alawi. Saya jadikan keluarga saya, anak dan istri saya sebagai tebusan bagi Al-Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajirilallah dan keturunan-keturunannya para habaib, para sadah Bani Alawi. Antum berdua bawa keluarga antum, kita tentukan di masjid mana kita bermubahalah. Apa konsekuensi dari mubahalah itu? Kita minta sama Allah, bukan sakit, bukan terbakar, bukan hancur, bukan, tanggung. Ya, siapa yang berdusta di antara kita, ya, 7 turunan kita mati dalam keadaan kafir, bahkan kita termasuk. Kita berbicara ilmu, jangan sampai diskusi dibalas dengan mubahalah. Baru-baru ini ada seorang ustadz dari Banten itu yang mengajar mubahalah dengan Kiai Haji Maduddin Usman ini ya. Logikanya gimana? Apakah tidak berani? Ya siap, saya berani. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, al-bayyinatu lil mudda'i wal yaminu alaman angkaro. Bayyinah, bukti tes DNA itu harus dijalani oleh para habib yang mengaku sebagai cucu Rasulullah SAW. Dan bagi yang mengingkarinya, dia harus bersumpah. Nah, apakah saya tidak berani? Saya berani. Semua kitab saya abad yang lampau sebelum abad 8, 9, 10 ya Hijriah, itu semuanya tidak ada yang namanya Imam Ahmad Al-Abbah berhijrah dari Basrah ke Hadramaut Yaman, apalagi memiliki anak yang bernama Ubaidillah. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Semua ada dasarnya. Jangan sampai para muhibbin ini fanatik buta dengan Pak Alawi, bela-bela doronya, majikannya, sehingga sampai mengorbankan dirinya, keluarganya untuk mubahalah. Menantang mubahalah di masjid mana, tunjukkan, naudzubillah, ya. Jangan melawan argumentasi dengan yang bukan argumentasi. Kalau sudah mentok misalkan, ya, tidak ditemukan kitab abad 5, 6, 7, ya, 8, ya menyerah saja lah. Harus taslim, jangan mengada-ada. Jangan mengada-ada. Bukan berarti tidak berani, enggak. Ini masih dalam ranah ilmiah, keilmuan, adu data, adu kitab nasab. Masih kami beri kesempatan kepada Rabithah Alawiyah untuk menemukan kitab sejenis seperti Lubabul Ansab, ya, yang bisa mendampingi Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Ya paling tidak kitab abad 5 yang bisa mendampingi Tahdhibul Ansab. Jadi cari kitab itu. Kalau nggak ada ya gimana lagi, nggak ada. Dan semuanya saya ikut dengan Kang Mas Muhammad Rizik Syihab, ya, akan hal ini. Beliau lebih tahu sebenarnya bahwa memang terputus. Nasab Ubaidillah itu terputus. Memang. Beliau mengakui kok, saya tahu kitabnya sama, ya, nggak bisa dipungkiri. Yang nggak bisa terima kan yang harus bawa ini para muhibbinnya yang fanatik ini, dulu ini yang berlebihan ini. Habib Bahar juga sebenarnya tahu, para habib-habib sepuh ya tahu, Rabithah Alawiyah semua ya tahu bahwa memang nasabnya terputus, nggak nyambung, mengkotek. Kan sudah jelas, kenapa kita masih ngotot gitu loh. Yang harus bawa ya nggak ngerti-ngerti ini, saya sudah mubahalah mengorbankan saya dan keluarga saya. Nah, ngomong guyon itu namanya, guyon. Sini dibalas mana ilmiahnya. Gak cocok mubahalah, gak cocok mubahalah. Gunakan akal sehat kita. Oke. Si Habibnya juga sama. Ya udah, kalau kami berdusta maka astagfirullahaladzim, masih nggak paham. Itu dijelaskan oleh Kiai Nur Ihya. Kalian yang ngaku-ngaku silahkan dong buktikan. Hadirkan kitab sejaman atau tes DNA
ini masih bisa digali. Ini persoalan ilmu. Hadirkan ahli filologi, hadirkan ahli sejarawan, kan bisa. Tarikh-tarikh para ilmuwan sejarah hadirkan. Gali semua kitab yang ada, kan bisa. Masih bisa diupayakan, masih bisa kemudian diikhtiarkan untuk melihat fakta, siapa yang berdusta dan siapa yang benar. Masih bisa. Dan saya yakin pada akhirnya nanti akan terbukti. Pada akhirnya nanti akan terbukti. Kebenaran akan menemukan caranya sendiri untuk diketahui masyarakat. Akan diketahui orang. Bakal menemukan caranya. Bagaimanapun caranya. Boleh jadi nanti masuk ke pengadilan. Boleh jadi kemudian di sana semua para ahli dihadirkan. Boleh jadi nanti ada universitas yang sangat tertarik dan mengkaji secara serius tanpa ada ketakutan karena mereka pengikutnya udah besar. Ini demi ilmu, demi ilmu, demi ilmu. Karena sifat ilmu itu jujur. Satu kali lagi saya katakan, sifat ilmu itu adalah jujur, saudara. Tidak bisa ilmu itu dikalahkan hanya dengan, yuk kita mubahalah. Oke lah, kalau misal memang ini, maka enggak, sifat ilmu itu jujur. Ilmu hanya bisa dikalahkan oleh ilmu. Tesis hanya bisa dikalahkan oleh antitesis. Itu rumusan baku. Kalau bisa menghadirkan kitab sejaman, kalau berani mereka tes DNA, maka sudah selesai. Dan ini kan tidak bisa dimanipulasi, tidak bisa direkayasa, segala macam bisa. Sifat ilmu adalah jujur. Tinggal kita nanti tunggu, akan ada saatnya, akan ada waktunya. Dan saya punya keyakinan itu, kebenaran menemukan caranya sendiri untuk diketahui oleh banyak orang. Bahwa yang benar siapa, yang salah siapa. Jangan mubahalah lah ya, memalukan. Karena, satu kali lagi, jaka sembung bawa golok, gak nyambung goblok. Seperti ya, jangan fanatik buta. Ini bukan persoalan menghina cucu Nabi, bukan. Kalau hanya mengatakan misal mereka goblok, tolol, kurang ajar, biadab, bajingan. Ya, kalau bisa kata, ya, oke, bisa dikatakan ini berbasiskan data, berbasiskan ilmu, karya ilmiah. Ini bukan membenci keturunan Nabi. Ini justru implementasi dari mencintai baginda Nabi. Begitu dong. Mengunggulkan ilmu itu bagian daripada kewajiban kita sebagai umat Islam. Kan itu. Nggak ada pembenci dzurriyyah Nabi, itu nggak ada. Cuma mesti dibuktikan dulu mereka benar. Memang repot kalau sudah seperti ini. Tapi kita punya kewajiban untuk terus berupaya di dalam menyadarkan masyarakat, di dalam mengkampanyekan bahwa akal itu sangat diperlukan di dalam memfilter kebenaran. Bahkan kita tahu sama-sama, agama itu bukan untuk orang yang tidak berakal. Artinya, agama hanya untuk orang yang berakal. Artinya segala apa produk-produk agama mesti dicerna dulu oleh akal. Benar nggak dzurriyyah Nabi? Kan itu, sudah, kan itu. Cobalah, jangan gagal paham persoalan ini. Ini persoalan ilmu. Ya, jangan gagal paham, jangan bawa paham. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.